Komponen SPK yang pertama adalah data management subsystem. Seperti kita lihat pada gambar, maka data management subsystem terdiri dari extraction, decision support database, database management system atau DBMS, data directory, dan fasilitas untuk query. Extraction adalah mengambil data dari beberapa sumber untuk membuat database atau data warehouse. Disebut dengan ekstraksi atau extraction. Pada dasarnya terdiri dari mengimpor file, ringkasan, filtrasi, standarisasi, atau kondensasi data. Ekstraksi juga terjadi ketika pengguna menghasilkan laporan dari dalam database. Data untuk gudang diekstraksi dari internal dan eksternal sumber. Proses ekstraksi sendiri sering dikelola oleh DBMS. Namun, bukan hal yang sepele, karena banyak upaya yang diperlukan untuk menyusun proses ekstraksi yang tepat. Untuk mengekstrak data, query yang tepat juga harus dibuat ke beberapa tabel terkait, agar dapat menjangkau beberapa basis data yang independen. Database Decision Support System, kumpulan data yang saling terkait yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan atau struktur organisasi. Dalam banyak contoh DSS, data porting dari gudang data atau data warehouse atau database bisa dapat melalui database server web. Database Management System merupakan database yang dibuat, diakses, dan diperbarui oleh Database Management System. Kebanyakan DSS dibangun dengan Database Management System relasional komersial standar yang menyediakan kemampuan database yang efektif dan manajemennya dapat mendukung banyak kegiatan manajerial. Navigasi umum di antara catatannya, dukungan untuk membuat dan memelihara beragam perangkat hubungan data, dan pembuatan laporan adalah contoh yang khas dari DBMS. Namun, kekuatan DSS sebenarnya terjadi ketika data berintegrasi dengan model-modelnya. Untuk data directory adalah katalog dari semua data dalam database. Ini berisi definisi data, fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan tentang ketersediaan item data, sumber data, dan arti data. Jadi, directory ini sangat sesuai untuk mendukung fase intelijen dari proses pengumpulan untuk membantu mulai scanning data dan identifikasi problem. Fasilitas query dalam membangun dan menggunakan DSS perlu untuk mengakses dan memanipulasi data. Menerima permintaan dari data dan komponen lainnya, bagaimana permintaan dapat diisi, merumuskan permintaan, dan mengembalikan hasilnya, ini termasuk dalam fasilitas yang query. Sehingga mencakup bahasa permintaan khusus yaitu misalnya SQL, Standard Query Language. Yang penting dalam fungsi permintaan query adalah operasi pemilihan dan manipulasi permintaannya. Misalnya, cari semua penjualan di wilayah selama bulan Juni 2010. Meskipun transparan kepada pengguna, ini adalah aktivitas yang sangat penting. Semua komponen SPK ini ditunjukkan secara sistematis dalam gambar. Dalam database management system terdapat isu utama, yaitu kualitas data, integrasi data, skalabilitas data, keamanan data, tepat waktu, dan kelengkapan. Untuk kualitas data, yang kita butuhkan adalah bahwa data itu berkualitas dan dapat dipercaya. Jangan sampai data itu bentuknya bersifat GIGO, yaitu garbage in, garbage out. Jadi data yang masuk salah atau tidak berkualitas sehingga menghasilkan data yang salah. Atau garbage out, sampah yang keluar, sampah yang masuk, sampah yang keluar. Integrasi data. Jadi data yang dari berbagai sumber dapat disatukan dan dapat diintegrasi sehingga menghasilkan data yang berkualitas. Skalabilitas data, jangan sampai data-data yang sempit menghasilkan informasi yang salah. Keamanan data terlebih kepada keamanan data kalau di bank adalah customer, kalau di kampus adalah data mahasiswa, data dosen. Jadi sekuritas data penting sebagai database management system. Tepat waktu, real time, dan kelengkapan data juga menjadi. Berikut ini adalah 10 kunci utama manajemen dalam kualitas data informasi.
Komponen SPK yang kedua adalah model manajemen subsystem. Dalam model manajemen subsystem, pada gambar kita bisa lihat bahwa terdiri dari model base management, model directory, modeling language, dan model execution, integration, dan command processor. Model base berisi statistik keuangan, peramalan, manajemen rutin, dan khusus sains, dan model kuantitatif lainnya yang menyediakan kemampuan menganalisa dalam SPK. Kemampuan untuk memanggil, menjalankan, mengubah, menggabungkan, dan memeriksa model adalah kunci kemampuan SPK yang membedakan dari bisnis lainnya. Model-model dalam model base dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu strategic model, tactical model, operational model, dan analytic model. Dalam model building block, selain model strategic, tactical, dan operasional, model base juga dapat berisi model building block dan rutin. Contoh yang termasuk ke dalam model building block adalah rutin pembangkit bilangan acak, rutinitas pemasang garis kurva, rutin komputasi nilai sekarang, dan analisa regresi. Model building block dapat digunakan untuk aplikasi sebagai analisa data. Misalnya, komponen nilai sekarang dapat menjadi bagian dari model make or buy. Modeling tools, karena DSS berurusan dengan masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur, maka seringkali perlu dilakukan menyesuaikan model menggunakan alat dan bahasa pemrograman. Beberapa contoh diantaranya adalah C++ dan Java. Perangkat lunak OLAP juga dapat digunakan untuk bekerja dengan model dalam analisa data. Sistem web yang berbasis web menggunakan model analisa cluster untuk merekomendasikan film dijelaskan dalam DSS. Berikut adalah 4 fungsi dari model manajemen subsystem. Ada pembuatan model, menghasilkan rutin dan laporan, peningkatan dan perubahan model, serta manipulasi data model. Untuk model directory, mirip dengan directory database. Katalog dari semua model atau perangkat lunak lain dalam basis model yang berisi definisi model. Fungsinya adalah bisa menjawab pertanyaan tentang ketersediaan dan kemampuan model. Model execution, integration, dan command. Kegiatan ini biasanya dikendalikan oleh model manajemen. Sedangkan model execution adalah proses mengendalikan jalannya model. Integration model adalah menggabungkan operasi beberapa model bila diperlukan. Komponen SPK lainnya yaitu adalah user interface subsystem. Pada gambar, kita bisa lihat bahwa user interface subsystem terdiri dari user interface management system atau UIMS, natural language processor, input dan outputnya, serta berhubungan dengan user. Istilah user interface mencakup semua aspek komunikasi antara pengguna dan DSS atau MSS apapun. Tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga faktor-faktor yang berhubungan dengan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan interaksi antara manusia dan mesin. Beberapa ahli MSS merasa bahwa antarmuka pengguna atau user interface adalah komponen yang paling penting karena merupakan sumber dari banyak kekuatan, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan karakteristik dari manajemen support system. Lainnya menyatakan bahwa user interface adalah sistem dari sudut pandang pengguna karena itu adalah hanya bagian dari sistem yang dilihat pengguna. Sulitnya user interface adalah salah satu alasan utama mengapa manajer tidak menggunakan komputer dan analisa kuantitatif sebanyak yang mereka bisa, mengingat ketersediaan teknologi ini. Browser web telah dikenali sebagai user interface grafis DSS yang efektif karena fleksibel, mudah digunakan, dan merupakan gerbang menuju hampir semua sumber informasi dan data yang diperlukan. Komponen SPKM berikutnya adalah Knowledge Based Management System. Banyak masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur begitu rumit sehingga solusinya membutuhkan keahlian. Ini dapat disediakan oleh sistem pakar atau sistem cerdas lainnya atau expert system. Oleh karena itu, DSS yang lebih maju dilengkapi dengan komponen yang disebut dengan Knowledge Management System. Komponen ini dapat menyediakan keahlian yang dibutuhkan untuk penyelesaian beberapa aspek masalah dan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan operasi komponen DSS lainnya.
Knowledge Based Management System merupakan penggabungan antara kecerdasan dan keahlian. Komponennya meliputi expert system, knowledge management system, neural networks, intelligence agents, fuzzy logic, dan case-based reasoning system. Seringkali digunakan untuk mengelola komponen DSS lainnya. Pengembangan SPK yang akan datang atau saat ini lebih ke peningkatan hardware. Lebih kecil, lebih cepat, lebih murah. Maka kita dapat lihat bahwa laptop-laptop sekarang yang tadinya 14 inch sudah beralih ke yang lebih kecil. Bahkan orang-orang lebih banyak memilih tablet karena lebih ringan. Tapi tentunya dengan harga yang dituju lebih murah. Kemajuan software dan hardware akan mempengaruhi data warehouse, data mining, OLAP, teknologi web, integrasi, dan diseminasi teknologi. Integrasi dari AI menghasilkan smart system. Pengguna SPK. Orang yang dihadapkan dengan keputusan bahwa MSS dirancang untuk mendukung disebut dengan user atau pengguna, yaitu bisa berupa manajer atau pembuat keputusan. Namun, istilah ini tidak bisa untuk mencerminkan heterogenitas yang ada di antara user dan pola penggunaannya. Ada perbedaan dalam posisi yang ditempati antara preferensi dengan kemampuan kognitif dan cara gaya keputusan. User bisa single atau individu ataupun group decision support system, tergantung siapa yang bertanggung jawab atas keputusannya. User meskipun tidak terdaftar sebagai komponen DSS, menurut definisinya adalah punya kecerdasan sebagai manusia. Pengguna sebagai orang atau orang yang terutama bertanggung jawab untuk membuat keputusan, menyediakan keahlian dalam memandu pengembangan dan penggunaan DSS. Kemampuan intelektual ini sangat penting untuk keberhasilan sistem dan penggunaan yang tepat. MSS memiliki dua kelas pengguna yang luas, yaitu manajer dan staf khusus. Staf khusus adalah staf asisten, pengguna expert tool, bisnis, analisis, fasilitator dalam sebuah GSS. Secara hardware, sistem pendukung keputusan sudah berkembang secara bersamaan dengan kemajuan komputer, teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Perangkat keras memenuhi fungsionalitas dan kegunaannya. Pilihan perangkat keras dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah desain perangkat lunaknya, tetapi seringkali ditentukan apa yang sudah tersedia dalam organisasi. Biasanya, MSS dijalankan pada hardware yang standar. Dapat terdiri dari komputer mainframe dengan DBMS, workstation, personal komputer, atau sistem client server. Saat ini, hardware-nya bisa diperoleh dari vendor tunggal atau beberapa vendor. Berikut adalah gambaran menyeluruh diagram ringkasan kemampuan DSS. Sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan e-learning berikutnya. Salam budi luhur.